Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Glad to see you again. Ketemu lagi di chapter selanjutnya. Untuk chapter sekarang pembahasannya lumayan sedikit singkat, yaitu kita hanya akan membahas tentang descriptive text. Oke. Apa itu descriptive text? Descriptive text merupakan salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang biasanya digunakan untuk menulis narasi deskriptif untuk membuat narasi itu lebih hidup. Jadi orang akan merasa atau pembaca akan merasa masuk ke dalam tulisan kita. Apa saja yang biasa dideskripsikan oleh penulis? Apa saja bisa berupa tempat, objek, sampai perasaan. Dengan sejelas-jelasnya. Fungsinya bagaimana? Fungsi dari descriptive text sendiri adalah untuk memperkenalkan sebuah objek. Objeknya bisa makhluk hidup, orang, tempat, atau barang-barang lainnya ke para pembaca dengan cara yang rinci agar membuat pembaca bisa ikut masuk ke dalam tulisan yang kita buat. Berdasarkan tipenya, jenis teks ini ada 5. Yang pertama ada namanya describing process. Jadi ketika kalian mendeskripsikan sebuah proses itu masuk di sini. Ada juga describing an events. Jadi terutama buat events yang annually atau monthly atau secara rutin diadakan. Kayak contoh event Mandalika, Bonyale dan sebagainya. Maulid Nabi di masyarakat Sasak misalnya. Selanjutnya sebentar, saya harus pakai pointer dulu. Iya, ini bisa juga describing personality. Misalnya si A sikapnya seperti apa, si B sikapnya seperti apa, personality seseorang. Describing object ini yang paling sering diajarkan ketika di masa sekolah, di mana kita mendeskripsikan sebuah objek, entah itu manusia, benda, makhluk hidup dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah describing place atau tempat. Jadi kalian bisa mendeskripsikan sebuah tempat kayak Islamic Center dan sebagainya. Dalam descriptive text, kata-kata yang biasa digunakan untuk merinci itu biasanya menggunakan kata sifat. Jadi misalnya nih, misalnya jika penulis ingin mendeskripsikan sebuah rasa, itu nggak cukup dengan cuman bilang this food is delicious atau makanan ini enak. Tidak cukup. Jadi penulis harus menyebutkan mulai dari rasa, bentuknya, bahkan kadang komposisinya, supaya si pembaca atau si pendengar bisa ikut mengimajinasikan apa yang sedang kita deskripsikan. Kayak contoh di sini, chicken fettuccine pasta is delicious. Nggak cukup cuma seperti itu. Jadi kita harus mendeskripsikannya. Contohnya seperti ini. My favorite food is chicken fettuccine pasta. I prefer this dish because of its great taste. It consists of a magnificent sauce, tender chicken, and mixed vegetables. Jadi dia tidak cuman bilang this cuisine tastes great. Jadi dia juga menggunakan beberapa adjektif kayak contoh magnificent, terus disebutkan juga apa sih komponen yang ada di sana kayak tender chicken, terus mixed vegetables. Tender chicken ini maksudnya ayam yang tidak alot. Mixed vegetables campuran sayur-sayur. Selanjutnya dia deskripsikan lebih jauh dengan kalimat seperti ini. This blend of ingredients contributes to the flavor, texture, and appearance of the pasta. Just because the sauce is in an attractive color, which is a dull white with drops of gray from the mushrooms and speck of green from the broccoli, doesn't mean it's not a tantalizing dish. It's truly what I call the cream of the crop. Jadi di situ dia sedikit menjelaskan tentang penampakan dari si chicken fettuccine pasta. Itu fungsinya descriptive text.
supaya orang itu memiliki bayangan apa sih yang sedang kita bicarakan. Jadi untuk seseorang memiliki bayangan tentang apa yang kita bicarakan, tidak cukup kita cuma menyebutkan pastanya delicious atau pastanya enak. Kita harus menceritakan atau mendeskripsikan bagaimana pastanya dan sebagainya. Ada dua bagian. Sorry, bukan recon ini ya, tapi deskriptif belum. Sorry, saya harus ubah lagi. Sepertinya saya lupa mengubahnya. Sebentar. Deskriptif teks memiliki dua bagian atau dua struktur. Jadi deskriptif teks sendiri memiliki dua struktur atau dua bagian struktur. Yang pertama namanya identification, yang kedua namanya description. Identification itu apa? Biasanya di bagian ini kita menyebutkan secara singkat tentang pengenalan dari objek yang akan kita deskripsikan. Ya, makasih. Oke, selanjutnya tambahan penjelasan tentang identification. Untuk menggambarkan sebuah objek dalam tulisan, penulis perlu nih memasukkan identifikasi, biasanya itu di paragraf awal. Tujuannya itu untuk memperkenalkan objek pada para pembaca sebelum dideskripsikan lebih lanjut dan lebih mendalam. Jadi biasanya di bagian sini kita menyebutkan apa yang mau kita deskripsikan, kayak kalimat-kalimat pengantar tentang objek yang kita mau deskripsikan atau topik yang mau kita deskripsikan. Setelah kita memperkenalkan, kita kemudian beralih ke bagian yang kedua, yaitu description. Description itu sendiri apa? Description itu merupakan bagian yang bagian deskripsinya, bagian details dari topik atau objek yang kita akan deskripsikan. Jadi biasanya di situ akan banyak sekali kata-kata sifat, ciri-ciri, fakta, kualitas dan sebagainya tentang objek itu. Oke. Bagaimana dengan language feature-nya? Bagaimana cara kita membahasakan si descriptive text? Yang pertama, biasanya descriptive text itu berfokus pada specific participants. Kayak contoh nih, jenis kucing itu banyak, ada kucing Persia, Angora, singa juga termasuk kucing, lion sama singa sama ya, tiger juga termasuk kucing, tapi kita akan mendeskripsikan tentang lion saja misalnya, atau lion itu banyak dan kita mau mendeskripsikan tentang satu lion tertentu yaitu Simba. Itu maksudnya berfokus pada specific participant atau specific topik. Terus biasanya tenses yang digunakan adalah present tense. Present tense tahulah, present beda dengan teks sebelumnya, recount, anecdote dan spoof, di mana mereka menggunakan past tense. Tapi di bagian sini, di bagian descriptive text, kita akan menggunakan present tense. Kayak contoh, it has two doors, my mom likes cooking, dia memiliki dua pintu, atau it has one window, seperti itu. Dan bagaimana dengan verbs? Kalau di bagian recount, terus spoof, terus anecdote itu menggunakan action verbs, di sini kita lebih menggunakan state atau namanya linking verbs. Apa itu linking itu kata-kata kerja yang merupakan kata kerja statif. Jadi dia itu tidak melakukan action, berbeda dengan tipe teks sebelumnya. Contohnya apa? Think, to be juga termasuk di sini. To be, believe, have, belong, love, hate, dan lainnya banyak. Language features yang keempat, biasanya di sini kita menggunakan adjektif. Jadi banyak-banyaklah menghafal adjektif ketika kalian mau membuat the narrative text. Tapi hati-hati dalam menggunakan adjektif, jangan sampai kita hindari menggunakan kata-kata yang udah obvious dan semua orang udah tahu. Kayak contoh blue sky, blue sky, langit yang biru, semua orang udah tahu langit itu biru. Atau green grass,
seperti green grass itu rumput yang hijau. Itu kita disuruh biasanya kita menghindari menggunakan kata-kata atau informasi yang terlalu umum seperti itu ketika kita menulis descriptive text. Nah, ini ada saran, ada tips. Usahakan untuk tidak mengulang kata sifat yang sama agar tidak redundant. Jadi jangan menggunakan kata-kata sifat yang sama, kayak contoh atraktif atau beautiful. Jadi she is a beautiful girl. She walk beautifully. Terus she has a beautiful face. She has beauty. Jadi beauty semua. Jadi carilah persamaan kata. Si beauty itu bisa atraktif atau good looking gitu. Jadi untuk menemukan kata-kata yang sinonim, kalian bisa menggunakan thesaurus untuk mencari persamaan kata, untuk menghindari pengulangan kata. Kalian bisa ketik ada itu kamus online namanya Collins Dictionary. Kalian bisa mengaksesnya. Sebentar, mungkin saya bisa ketikkan Collins Dictionary. collinsdictionary.com. Jadi ini kalian bisa akses, dan di situ tinggal pilih thesaurus, kalian ketik, dan nanti di bawahnya ada sinonimnya atau antonimnya. Tapi hati-hati dalam bahasa Inggris, soalnya tidak sama seperti dalam bahasa Indonesia, di mana rata-rata dalam bahasa Indonesia sinonim itu bisa menggantikan kata yang awalnya, tapi di dalam bahasa Inggris tidak semua bisa digantikan. Yang kelima, selain adjektif, kita juga akan sering menggunakan adverb di sini atau kata keterangan. Contoh kata keterangan itu yang biasanya itu ditandai dengan kata ly di bagian belakangnya. Kata sifat yang ada ly di belakangnya kayak loudly, fluently, carelessly, fastly atau recklessly. Ini kan kata sifat nih, ditambahkan ly. Jadi sekali lagi, language features buat descriptive text itu yang pertama biasanya fokus pada specific participle, terus menggunakan present tense, menggunakan linking verb atau state verbs, menggunakan banyak adjektif dan juga adverbs. Example kayak contoh di sini, Italy has some famous cities. Nah, misalnya famous, kita nggak mau pakai kata famous lagi, kalian cari pengganti kata famous di thesaurus kayak di Collins yang tadi saya sebutkan salah satunya. Bisa kita dapatkan well known city, misalnya Italy has some famous city, one of them is Rome. It is very historic city. If you visit Rome, you will have plenty of chances to see all kind of great sights. Jadi di sini pengenalannya. Jadi ini namanya identification. Ini enak ya karena kalimat teksnya lumayan sedikit, cuma 2 paragraf. Description-nya bagaimana? Kalian deskripsikan lagi, kita perjelas. Rome can be traced through its mythology when it was founded on. It was said that the twin Romulus and Remus founded the city in 753 before centuries. On the 21st of April, this corresponded closely to archaeological evidence which shown forming communities in the area. As the Catholic Church grew, Rome become more and more important in both religion and politics. Jadi kalian juga bisa menambahkan informasi di sini tentang bagaimana penampakan kota Roma, terus apa saja yang bisa ditemui di sana dan sebagainya. Oke. Ini merupakan contoh dari descriptive text. Selanjutnya ada juga contoh yang ada juga contoh berkaitan dengan descriptive text dengan menggunakan video. Prophet Muhammad SAW
Oke, ini itu tentang deskripsi Dajjal berdasarkan Nabi Muhammad SAW. Oke, nanti kalian tonton sendiri. Dan jika kalian ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di kelas, juga bisa ditanyakan melalui LMS. Nanti kita diskusikan bersama di kelas ketika pertemuan. Oke, selanjutnya mengenai kuis buat topik yang ini. Kuisnya adalah kalian harus menulis sebuah teks deskriptif singkat berkaitan dengan Islam. Bisa itu praktisnya, bisa itu figurnya atau tokoh-tokohnya dan sebagainya, yang mungkin akan kalian gunakan untuk teaching practice kalian. Kalian jadi guru, kalian akan menggunakan teks yang kalian buat ini sebagai bahan pembelajaran. Nah, berdasarkan teks itu kalian harus membuat 10 pertanyaan yang akan kalian minta siswa-siswa kalian untuk menjawabnya berdasarkan teks itu ya. Dan contohnya mungkin saya tunjukkan di sini contohnya. Di sini contohnya. Jadi di sini tentang the Holy Quran, tentang kitab suci Al-Quran. Di sini deskriptif teksnya tentang Al-Quran. Dari sini sampai sini, tidak usah terlalu panjang. Oke. 100 sampai 150 atau 153 kata itu bisa. Terus jangan lupa kalian memasukkan glossary atau kata-kata yang bisa bermanfaat buat siswa kalian, yang kira-kira kata asing. Tidak harus semua, jadi yang sudah banyak berkeliaran kata-katanya jadi bisa di-ignore, kayak beautiful. Semua orang tahu beautiful itu apa. Ini cuman mungkin bahasa singkatnya itu kata-kata sulit. Tidak usah banyak-banyak, 10 saja sudah cukup sebenarnya, atau kurang juga bisa, tergantung dari kalian, apakah kalian merasa kata-kata itu kata-kata sulit atau tidak. Setelah kalian menulis glossary-nya, kalian harus membuat 10 pertanyaan seperti ini. Jadi boleh pilihan ganda semua, boleh dicampur juga. Seperti ini dia campur. Boleh short answer question, boleh true false given semua, boleh matching columns. Ini terserah kalian, yang penting ada 10 pertanyaan. Ini contoh yang pertama, the Holy Quran. Contoh yang kedua adalah tentang tokoh Islam, Umar bin Khattab. Kalian bisa membuat deskriptif teks tentang tokoh-tokoh Islam dan glossary-nya. Glossary boleh sedikit boleh banyak, sekali lagi sesuai dengan pemahaman kalian. Misalnya kalau kalian ngerasa kata-katanya semua gampang, berarti tidak ada glossary. Tapi kalau kalian ngerasa kata-kata yang sulit itu banyak, ya kalian tampilkan glossary-nya. Dan sekali lagi ada 10 pertanyaan di situ. Okay? Again, if you have any question, please do ask. I'll see you in the classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry kalau videonya sedikit ada noise-nya karena ini di record di pinggir jalan. Terima kasih. See ya.